Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya membuat tutorial bagaimana caranya menetralisir energi negatif di dalam rumah kita. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah saya dengan senang hati akan memberikan suatu tutorial yang sangat mungkin Anda butuhkan, dan ini sebenarnya bukan rahasia lagi. Dari zaman-zaman dahulu juga udah ada cara-cara seperti ini, tetapi kadang-kadang kita hanya meneru-meru orang lain tanpa ingin memahami dan mendalami suatu ilmu tersebut. Dan saya dengan secara ilmiah akan menerangkan bagaimana caranya agar rumah kita dibebaskan dari hawa negatif atau dari aura-aura negatif yang membuat hubungan rumah tangga kita semakin hancur. Berhubungan dengan sesama keluarga makin ricuh mungkin karena di dalam rumah kita ada suatu aura yang sangat berbahaya, atau aura tersebut atau energi tersebut bukan energi positif tetapi energi negatif. Tetapi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mempraktekkan dengan cara itu, tetapi kita harus tahu ilmunya dulu. Bagaimana caranya agar rumah kita terhindar dari hawa, energi, atau aura negatif yang selalu menyelimuti di dalam ruangan-ruangan atau di dalam tempat tidur kita. Ikuti terus tutorial saya, mudah-mudahan saya membuat tutorial ini ada manfaatnya. Caranya bagaimana? Kita ambil air seperti ini, dan air itu harus setengah gelas air putih. Setelah itu kita ambil garam. Garam itu kita masukkan 2 sendok atau 1 sendok nggak apa-apa, tapi yang bagus 2 sendok. Nah, setelah seperti ini, garam seperti ini kita baca dengan suratul Fatihah. Kenapa harus membaca suratul Fatihah? Karena di dalam suratul Fatihah terkandung satu hikmah yang belum kita ketahui. Karena di dalam Al-Fatihah ada sifat Rahman dan sifat Rahim. Di situ juga ada Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Dan di situ juga ada suatu doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku mengabdi dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Ini hanya suatu media saja. Dan setelah itu kita baca, tahan napas 3 kali lalu kita tiupkan. Tetapi sebelum kita meniupkan dikala waladhdallin, sebelum kita mengamini, maka kita doa dulu dengan doa, Ya Allah, ya Tuhanku, hamba pasrah, hamba ridho, hamba bertobat dengan dosa-dosa yang selama ini hamba lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah kedua dosa orang tuaku. Ya Allah, ampuni dosa minal muslimina wal muslimat. Ya Allah, izinkanlah, berikanlah suatu kekuatan, suatu anugerah, suatu cahaya yang Engkau ridhoi
Ya Allah, jadikanlah air garam ini sebuah tempat untuk menampung energi negatif. Dan mudah-mudahan dengan cara ini ya Allah, dengan garam dan air garam ini ya Allah, ruangan rumahku akan kembali normal. Kita tiupkan sampai 3 kali terus di dalam hati, amin. Lalu setelah itu, air yang sudah dikasih garam dan sudah dikasih doa, maka kita ditaruh di pojok atau di tempat-tempat yang mungkin kalau kita ke situ hawanya sering ininya menggidik gitu. Kita ke situ, kita taruh dan kita diamkan sampai 1 hari 1 malam. Insya Allah seluruh energi negatif yang ada di ruangan itu akan masuk di dalam gelas yang sudah berisi garam tersebut. Para hadirin yang saya hormati, pecinta YouTube, sebelum saya melanjutkan cerita yang sesungguhnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Suryajati 99. Tanpa Anda, channel ini tidak akan bisa apa-apa, karena Anda lah yang membuat channel ini memakin jaya di udara. Kami mohon kepada Anda untuk mensubscribe Suryajati 99 karena subscribe itu sebenarnya gratis. Para hadirin rahimakumullah dan pecinta YouTube yang saya hormati, jadi banyak sekali seseorang yang membuat tutorial seperti ini. Apakah dia salah? Enggak salah, dia benar. Cuma ini adalah cara yang sebenarnya. Jadi kalau kita bikin garam atau air dikasih garam terus dibacakan suratul Fatihah, tahan napas 3 kali, insya Allah energi negatif yang ada di ruang kita akan masuk ke dalam, akan terserap ke dalam air yang sudah berisi garam. Intinya menetralisir ruangan kita, dan insya Allah di dalam rumah tangga kita akan menemukan suatu kebahagiaan. Tapi jangan lupa, janganlah kau jadikan rumah kita adalah suatu kuburan. Jadikanlah rumah kita adalah suatu masjid atau musola. Di dalamnya kita baca Al-Quran, di dalamnya kita sholat, di dalamnya kita mengaji, di dalamnya kita bertafakkur, di dalamnya juga kita merenungkan suatu ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari ayat, ngaji, dan kita berdiskusi dengan istri walaupun hanya 1 jam, itu lebih baik daripada kita ibadah yang sunnah-sunnah. Masya Allah, kita diskusi saja sama istri biar ada hubungan batin sama istri. Insya Allah kalau ingin istri Anda, anak Anda, keluarga Anda terbebas dari yang namanya sihir, tenun, dan lain sebagainya, maka bacalah ayat-ayat Allah, bacalah surat Al-Fatihah, bacalah surat An-Nas, Al-Falaq di dalam rumah kita dengan penuh keyakinan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan terbebas dari yang namanya sihir, santet, dan sebagainya. Dan itulah cara untuk menetralisir di dalam ruangan atau di dalam rumah kita. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah ada cerita dari kawan saya. Beliau mau putus atau mau cerai dengan istrinya, dikarenakan setiap hari dia ribut, terus ribut. Saya alhamdulillah diundang ke situ dan saya langsung masuk di rumah. Ternyata rumahnya penuh dengan hawa-hawa negatif yang membuat saya itu tidak nyaman di situ. Maka saya berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan dan hilangkanlah
seluruh energi negatif yang ada di dalam ruangan ini. Bahkan jin-jin yang jahat di sini keluarkanlah demi Allah, demi Rasulullah, karena Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Allah lah seluruh yang ada di sini bisa diatasi dan bisa disingkirkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada teman saya sarankan buat itu ya, ambil air terus dikasih garam, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Dia menelepon sama saya, alhamdulillah sekarang saya tidak mau pegatan lagi atau pisah ranjang lagi atau pisah lagi, karena mungkin di situ energinya sudah hilang, dari energi kesialan apapun sudah hilang semua, jadi udah nyaman. Dan alhamdulillah teman saya juga, saya kasih setiap hari membaca Al-Fatihah selama 41 kali. Buat apa? Tujuannya agar hati kita ini bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan hati kita selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan, cerita-cerita yang sesungguhnya, dan ini bukan mengada-ngada, tetapi bila mana Anda pengen membuktikan hal tersebut, maka jangan lupa baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, lalu Al-Fatihah 3 kali, lalu tiupkan di dalam gelas yang sudah berisi garam tersebut. Lalu kita taruh di pojok manapun, insya Allah satu hari semua sudah kelar dan terbebas, dan insya Allah rezeki kita akan lancar. Insya Allah. Itu adalah pengalaman yang saya jalankan selama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bila mana kurang paham tinggal komen aja di kolom komen, dan saya akan menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Dan para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, jangan lupa yang penting kita sholat, kita ngaji, dan jadikanlah rumah kita bukan rumah seperti kuburan. Jadikanlah rumah kita adalah suatu seperti musola dan masjid. Kita baca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Insya Allah energi-energi negatif akan hilang. Percuma kalau kita hanya sekedar sekedar memakai cara ini, tetapi di rumah tetap saja nggak ada yang sholat, nggak ada yang baca Al-Quran, sama saja berkuburan. Janganlah Al-Quran dijadikan jimat, hanya ditaruh, dipajang saja, tapi bacalah, dibaca dan dibaca. Insya Allah hidup kita akan menemukan suatu ketentraman dalam hidup di alam ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.